Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Kembali bersama Bapak. Perkenalkan, nama Bapak Arsdi Purnama Raja. Adapun mungkin anak-anak bertanya mengapa Bapak membuat video ini. Mengapa Bapak membuat video ini? Dikarenakan Bapak ditugaskan untuk membuat video mengenai pembelajaran micro teaching. Di mana Bapak mengulas sedikit bahwa micro teaching ini ialah pembelajaran di mana dalam ruang lingkup kecil, entah itu dari jumlah muridnya atau jumlah yang diajar, dan kemudian untuk mempersingkat waktu pembelajarannya, maka dikatakan pembelajaran micro teaching. Nah, adapun sebelum kita memasuki materi kita, lebih baik atau alangkah baiknya lebih baik kita berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas bimbinganmu sehingga pada hari ini kami masih kau beri napas kehidupan yang baik dan masih bisa melaksanakan proses pembelajaran di sekolah ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan belajar. Mohon kiranya Engkau membimbing atau memberikan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga apa yang kami pelajari bisa berguna bagi kami dan semuanya. Dan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelumnya mungkin anak-anak bertanya apa materi kita pada hari ini. Ialah materi kita pada pembelajaran kelas 8 ini ialah gimana yang telah ditulis atau diberikan kepada Bapak ialah melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Di mana yang kita ketahui sebagai utusan atau orang yang dipercaya, tentu sebelum kita melaksanakan tugas itu kita mempunyai banyak kendala. Maka dari itu, maka di sini kita bagaimana kita sebagai murid Yesus dan bagaimana kita untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya, dan bagaimana kita merespon atau menanggapi daripada diri kita. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit cerita mengenai Simon orang Zelot. Di mana yang kita ketahui Simon orang Zelot ini ialah pemungut cukai. Dia berasal dari bangsa Israel. Di mana tugas sehari-harinya ialah sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak untuk diberikan kepada Kaisar Romawi atau Raja Romawi atau gubernur. Dan pada saat itu Yesus menemui ia, dan ia melihat bahwa dalam diri Simon orang Zelot ini punya karakter atau pribadi yang baik dan bisa dipercaya untuk melaksanakan tugasnya sebagai murid Yesus. Dengan kemampuan yang ada di dalam diri Simon orang Zelot ini, Yesus yakin dan percaya bahwa Simon orang Zelot ini bisa mewartakan pewartaan atau menjadi murid Yesus. Di sini pun pada cerita ini tampak sekali bahwa memang benar Simon orang Zelot ini cocok menjadi murid, di mana ia sendiri sudah melaksanakan tugas kurang lebih menjadi martir selama 107 tahun sampai ia meninggal di Basilika Roma, Italia pada tanggal 28 Oktober. Tapi di sini tidak dikutipkan pada tanggal tahun berapa. Namun pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Santo atau Simon orang Zelot. Dan juga mengenai pendalaman kita pada pagi ini ialah bagaimana dalam diri kita untuk mendalami tugas kita sebagai murid Yesus. Dalam Injil juga berkata bahwa sebagai orang Katolik atau yang percaya atau yang mengimani Yesus Kristus, pada diri kita sudah ditegaskan bahwa kita ini sudah diberikan perintah untuk memberitakan Injil, di mana sebelum Yesus naik ke surga, ia telah berpesan kepada murid-muridnya untuk mewartakan Injil sampai ke ujung dunia, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka secara tidak sengaja atau secara kita sadari ataupun kita sadari bahwa kita sudah dituntut atau diberikan tugas kepada Yesus untuk mewartakan atau
menjadi utusan daripada ia sebagai laskar Kristus, sebagai garam terang dan garam dunia. Itulah kita sebagai seri sebagai anak domba di tengah-tengah serigala, di mana demikianlah yang pernah ia berikan mengenai tugas sebagai utusan. Dan juga di mana Yesus mengutus 70 muridnya, di mana di situ juga dijelaskan bahwa Yesus itu percaya bahwa setiap muridnya itu mempunyai keistimewaan dan mampu melaksanakan tugas yang ia berikan. Tentu sebagai murid Yesus atau di tengah-tengah zaman sekarang, sebagai orang yang diutus, kita punya beberapa kendala, entah itu dari diri pribadi, entah itu dari keluarga kita dan sekeliling kita. Banyak problema atau masalah untuk kita menjalankan tugas. Namun kalau kita melihat dari cermin Kristiani atau dari kitab suci yang kita baca atau yang kita ceritakan tadi, bahwa dalam diri manusia itu atau setiap orang itu pasti punya sifat ataupun pribadi yang berbeda. Namun di samping itu kita punya keunikan tersendiri atau sifat yang unik daripada diri kita ini. Maka secara baiknya kita harus pandai ataupun bisa melaksanakan tugas itu secara bertanggung jawab saja. Kita sudah bisa berhasil atau dikatakan telah mampu untuk melaksanakan tugas sebagai utusan. Begitu pula kita di lingkungan sekitar kita, di lingkungan masyarakat, aktif dalam kegiatan misalkan bakti sosial. Secara sadar kita sudah menjadi utusan, di mana kita sebagai satu perwakilan dari keluarga ikut kerja bakti, dan di situ kita menjadi utusan keluarga. Kemudian sebagai umat yang berada di paroki, stasi maupun sebagainya, kita bisa ikut ambil bagian untuk mewartakan Yesus, yaitu dengan menjadi orang muda Katolik. Kemudian kita bisa menjadi pemimpin umat ataupun menjadi misdinar, serta menjadi ketua lingkungan, OMK, WK, dan organisasi-organisasi Katolik. Di sini kita dituntut untuk aktif, di mana sebagai pada dasarnya kita adalah saksi Kristus, pewarta Kristus. Maka dari itu sudah layak dan sepantasnya kita untuk menjadi atau menjalankan utusan sebagai murid Kristus. Maka untuk mewujudkan tugas itu dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita merefleksikan diri kita. Meskipun secara tidak sadar kita apakah layak atau tidak, tetapi dengan cerita yang telah diceritakan pada buku ini atau yang dikutip dari kitab suci, bahwa kita tidak perlu takut karena Yesus telah berpesan kepada kita bahwa ia akan menjaga kita untuk tetap mewartakan sabdanya, mewartakan kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah ialah berarti datangnya perdamaian, keadilan, kedamaian, kerukunan, persaudaraan, dan cinta kasih. Maka kita sebagai umat Katolik ataupun umat yang dikasihi Tuhan untuk bisa menjalankan tugas perutusan sebagai murid Kristus. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Sebelum itu, terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum kita pulang ataupun beristirahat, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pelajaran tadi sampai pada selesainya ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang dan beristirahat. Semoga Engkau selalu menjaga kami untuk membimbing kami di pelajaran selanjutnya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bye bye. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel saya ini, karena ini saya upload di sosial media atau akun YouTube saya. Terima kasih.